Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tim Gelap Malam yang akan membawakan kalian ke sebuah cerita mistis lainnya kali ini. Sebelum itu berikan like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tentang semua cerita mistis lainnya. Terima kasih dan berhati-hatilah atas kegelapan yang menunggu dari arah yang tidak kita tahu. Tidak ada yang menyangka desa Wedonglor akan lenyap dalam satu malam. Tepat pada malam 1 Suro yang jatuh di Jumat Kliwon tahun lalu. Semua penduduk total 87 jiwa menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanya rumah-rumah kosong. Makanan masih hangat di meja, TV menyala, lampu menyala. Tapi manusia tidak ada. Kami menebus janji, malam ini waktunya. Sejak saat itu, desa itu dianggap terkutuk. Tapi aku, Bram, seorang peneliti budaya dan dokumenter, tidak percaya hal-hal mistis hingga aku menginjakkan kaki di Wedonglor. Seminggu sebelum malam 1 Suro berikutnya, aku datang bersama tim kecil. Tujuanku membuktikan bahwa kejadian setahun lalu adalah ulah sekte atau pelarian massal. Tapi malam pertama di sana, kami semua mimpi sama mimpi tentang wanita berambut api yang menangis sambil menari di atas darah. Dan di pagi harinya, jejak kaki muncul mengitari mobil kami. Jejak kaki yang membara, tapi tak meninggalkan siapapun. Ini dokumentasi dari pengalamanku sendiri saat mencoba membongkar misteri hilangnya satu desa di Jawa Timur. Saat tiba di Wedonglor, semuanya terasa aneh. Tidak ada burung berkicau, angin tidak bertiup, dan udara seperti diam. Aku datang bersama 3 orang. Nadia, kameramen, Doni, teknisi audio, dan Raka, pengarah cerita. Kami mendirikan tenda di dekat balai desa yang kosong. Malam pertama, kami membuat vlog pembuka, merekam suasana desa yang katanya hidup hanya saat malam tiba. Namun, begitu lewat tengah malam, suara gamelan terdengar samar. Kami mengira itu rekaman, tapi tidak ada speaker. Dari kejauhan, lampu-lampu rumah yang tadinya mati menyala satu persatu padahal desa tak punya listrik aktif. Doni mulai merasa mual dan mimisan. Padahal ia sehat sebelumnya. Raka bilang ia melihat bayangan orang berdiri di atas genteng, menari perlahan mengikuti irama gamelan. Kami kira itu sugesti, sampai kami menemukan catatan tua dari bekas kepala desa. Jika musik mulai terdengar di malam Jumat Kliwon, jangan ikut menari, atau kamu akan menjadi bagian dari mereka. Kami mulai menggali arsip desa yang kami temukan dalam lemari kayu yang terkunci. Isinya dokumen tentang sejarah Wedonglor, termasuk perjanjian antara kepala desa pertama dengan Ratu Penari Laut Kidul. Disebutkan bahwa setiap 77 tahun, seluruh desa harus memberikan persembahan besar agar tidak dihapus dari dunia. Tahun lalu, masa 77 tahun itu tiba, dan tampaknya mereka menepati janji, menyerahkan seluruh penduduk. Namun ada yang aneh, nama-nama penduduk ditulis dalam tinta merah, tapi satu nama dicoret tebal, Yati Retnosari. Kami mencoba menelusuri rumah Yati berdasarkan peta desa. Rumahnya masih berdiri, tapi penuh sesajen keling dan boneka penari wayang dalam posisi menggantung. Nadia melihat bayangan perempuan berdiri di dalam kaca, tetapi saat dicek, tak ada siapapun. Doni mengaku mendengar suara perempuan menyanyikan tembang Jawa. Meski kami tidak mendengar apapun, Raka mendapati fotonya sendiri yang jelas baru dipotret hari itu tapi sudah terbingkai di dinding rumah Yati. Sejak saat itu, kami sadar waktu di desa ini tidak mengikuti aturan dunia luar. Malam Jumat Kliwon tiba, langit mendung, tapi tidak hujan. Desa gelap, meski semua lampu menyala. Jam digital kami berhenti tepat pukul 0. Kami duduk di depan rumah Yati, merekam segala kemungkinan. Dan lalu, muncul suara gending Jawa pelan, seperti dimainkan dari dalam tanah. Kami mengikuti suara itu sampai ke tengah sawah yang tak terlihat di peta. Di sana ada lingkaran tanah gosong. Di tengahnya tergeletak wayang kulit dengan wajah manusia sungguhan. Doni mulai gemetar. Nadia muntah darah. Lalu dari kejauhan, muncul pawai bayangan puluhan orang tanpa wajah berjalan sambil menari seperti kerasukan. Kami tiarap, sembunyi di balik pematang. Tapi Raka terpaku. Ia berdiri perlahan dan mulai mengikuti gerakan mereka. Kami mencoba menahan, tapi dia seperti kehilangan kendali. Dia memanggilku. Katanya, saat pawai lewat, tubuh Raka hilang ditelan kabut merah. Yang tersisa hanya bajunya. Dan dalam sekejap, semua musik berhenti. Dan suara wanita terdengar dari balik sawah. Satu lagi sudah pulang. Kamera milik Nadia merekam semua, tapi video hasilnya tak bisa diputar. File berjudul 77 pulang, MP4 muncul sendiri. Meski kami tidak menamai demikian, saat dibuka, isinya hanyalah rekaman wajah Raka menari dari sudut pandang makhluk lain.
Lensa seperti merekam dari balik mata makhluk bawah tanah. Gambar bergoyang, diselingi jeritan manusia dan tawa perempuan tua. Saat kami rewind, ada suara tersembunyi. 4 datang, 2 tinggal, 1 kembali, 1 menjadi. Aku, Nadia panik. Ia memecahkan kameranya. Tapi serpihan lensa menunjukkan refleksi wajah Yati Retnosari, padahal ia sudah meninggal 40 tahun lalu dalam upacara larung. Kami pulang ke balai desa. Ingin kabur besok pagi, tapi saat fajar datang, desa masih gelap. Jam tangan kami tetap menunjuk pukul 0. Mobil kami menghilang, sinyal hilang. Jalan keluar kembali ke titik yang sama. Rumah Yati. Kami terjebak dalam lingkaran waktu, dan kami tahu malam 1 Suro belum benar-benar dimulai. Kami kembali ke rumah Yati dan mendapati pintunya terbuka lebar. Di ruang tamu, ada panggung kecil dari bambu dan kain merah dengan satu wayang golek berwajah hitam dan rambut asli manusia. Tulisan di bawahnya, penari harus lahir kembali. Tiba-tiba, Nadia mulai bergetar. Ia seperti mendengar suara nyanyian yang tidak kami dengar. Ia menari, pelan, persis seperti dalam video Raka. Tangannya menekuk aneh. Wajahnya kosong. Kami berteriak, menampar, tapi dia tidak merespons. Tubuhnya melayang pelan ke tengah ruangan. Tawa dari langit terdengar seperti seruling bocor. Dalam sekejap, Nadia ambruk. Darah mengucur dari matanya. Di tangannya tergenggam rambut panjang basah. Dia sudah memilih, ucap Doni lirih. Kami mulai memahami. Kami bukan dokumentator. Kami adalah tumbal. Nadia adalah yang kedua. Laka yang pertama. Tersisa aku dan Doni. Kami membuat keputusan. Satu harus bertahan, satu harus mencari jalan keluar. Doni memutuskan untuk tetap di rumah Yati kalau aku tidak kembali sebelum jam 3 pagi. Katanya, tutup mata dan jangan lihat siapapun. Lalu ia masuk ke kamar belakang, tempat yang konon menjadi ruang larung para penari hilang. Doni tidak kembali. Aku menunggu. Suara dari kamar itu berubah jadi tangisan, lalu tawa, lalu sunyi. Aku mencoba mengintip dan menyesal seumur hidup. Di sana, tubuh Doni terlipat tak wajar di antara ratusan cermin kecil yang menampilkan wajah-wajah penduduk Wedonglor yang menghilang. Semua wajah itu menatapku dan tersenyum. Tiba-tiba, mereka berkata serempak, "Kamu terakhir." Aku kabur dari rumah Yati, lari ke arah hutan belakang desa. Di sana, aku menemukan gapura batu tua bertuliskan aksara Jawa, Suro Pungkasan. Saat aku melangkah melewati gapura itu, dunia berubah. Aku tiba di desa yang sama, tapi dalam versi yang jauh lebih kuno. Api menyala dari obor. Penduduk memakai pakaian zaman kerajaan. Mereka semua menari, termasuk Doni dan Nadia, tapi wajah mereka tak mengenaliku. Aku telah melewati dimensi, waktu, atau batas antara hidup dan arwah. Di ujung barisan penari, berdiri Yati. Ia menatapku dan berkata, "Kamu datang terlambat. Kini kamu harus tinggal sampai siklus berikutnya." Dan gending kembali mengalun. Tiap malam 1 Suro, desa Wedonglor dibangkitkan untuk menari. 1 siklus, 1 persembahan. Aku kini hidup di antara mereka, setengah sadar, setengah menari. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku bergerak sendiri. Setiap Jumat Kliwon, waktu terulang. Aku melihat diriku datang lagi. Berulang kali versi lain dari diriku yang mencoba keluar tapi gagal. Dan selalu hanya satu yang bertahan. Aku mulai menulis pesan-pesan di rumah kosong. Di dinding, di lantai, di lembaran buku yang aku sembunyikan. Siapa tahu ada yang menemukan dan percaya. Dan akhirnya, kamu yang menonton ini mungkin adalah yang terpilih selanjutnya. Jika kamu masih melihat desa ini di peta Google, hapus. Jangan buka lokasinya, jangan cari-cari jejaknya. Karena kalau kamu menyebut Wedonglor 3 kali tepat saat malam 1 Suro dan Jumat Kliwon bersatu, jalan menuju sini akan terbuka. Dan jika kamu tiba, maka waktunya bagiku untuk pergi. 1 masuk, 1 keluar. Tapi sampai detik ini, belum ada yang datang menggantikanku. Wedonglor adalah peringatan, bukan hanya karena kisah horor atau mistisnya, tapi karena tempat ini adalah gerbang, bukan ke alam gaib, tapi ke ruang antara. Tempat penyesalan, tempat memori, tempat kutukan yang tak bisa mati. Penduduk yang menghilang tidak mati. Mereka hidup di sana, mengulang malam 1 Suro selamanya. Jika kalian mendengar suara gamelan dari layar kalian saat menonton ini, atau bayangan kalian di cermin tersenyum lebih dulu daripada wajahmu, maka kamu telah ditandai. Jangan lanjutkan rekaman ini di tengah malam. Jangan ucapkan Yati Retnosari dengan suara lantang. Dan jika kalian bertemu seseorang di jalan yang berkata, "Kami menemukan
menghapus janji. Waktunya sudah dekat. Maka lari. Tapi ingat, jika kamu menemukan dirimu berdiri di gerbang desa tua dengan pohon beringin besar, jangan melangkah masuk. Karena begitu kamu injak tanah Wedonglo, tidak ada jalan pulang. Seperti aku. Jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe. Semoga malam ini gamelan tidak mengalun dari arah kamarmu. Sampai jumpa, atau sampai waktumu menari tiba.